Banyak yang bilang boikot Nikita. Tapi Ibu Nikita kan cuma cerita apa yang dia tahu. Soalnya Kak juga pernah ngalamin kayak gini. Kak ditanya sama teman. Kak, kenal nggak sama istri saya? Ya Kak jawab, kenal. Yang ukurannya 36B kan? Terus dia marah sama Kak. Emang konsletnya Kak di mana? Orang benar Kak cuma tahu bagian yang itu. Soalnya Kak belum nyoba bagian yang lain. Tapi dari situ Kak belajar. Ternyata kita harus berhati-hati dalam bicara. Karena nggak semua orang bisa terima. Seorang ibu itu pasti sayang sama anaknya. Walaupun kadang-kadang anaknya suka dibandingin sama anak tetangga. Tuh lihat si Rizwan udah kerja. Terus kamu kapan? Dikira nyari kerja kayak nyari Pokemon. Tinggal tangkap aja. Tuh lihat si Rizwan udah nikah. Terus kamu kapan? Tuh lihat si Rizwan udah masuk penjara. Terus kamu kapan? Tapi semua ibu pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Makanya sayangi ibu kita selagi mereka masih ada. Dikira bercanda sama Pak Sule, yang selebgram itu loh. Ditangkap karena prostitusi online. Serius? Serius Pak Sule, tapi kayak sering Pak Sule bilang itu, apapun masalahnya semoga menemukan jalan yang terbaik. Betul nggak Pak Sule? Betul. Lihat teman Kak, bekerja keras, pantang menyerah, kerja dari pagi sampai malam. Dari perjuangan dan jerih payahnya, akhirnya sekarang dia masuk rumah sakit. Setiap Natal kan Sinterklas nganterin hadiah ke rumah-rumah. Tapi alamatnya nggak pernah salah. Ngomong-ngomong itu pakai aplikasi apa ya? Bener kan? Emang pernah lihat Sinterklas bingung cari alamat gitu? Bolak-balik bawa HP gitu, sambil naik rusa. Terus bingung ini alamatnya di mana ya? Nggak pernah kan? Kak cerita kayak gini karena Kak ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk saudara kita yang sedang merayakan. Mari tebarkan kasih untuk sesama. Sombong banget. Baru bawa uang 10 juta, itu pun dikasih sama orang tua. Wih, gayanya udah kayak Sultan Andara. Lihat Indra Ken, jamnya aja 7 miliar. Dia sombong nggak? Ya, sombong. Tapi dia sombong kan karena dia bangga. Itu hasil usahanya. Lah ini temen Kak, baru bawa uang segitu. Itu pun hasil nendang pintu. Yang kasihan itu orang tuanya. Anaknya banyak gaya, orang tuanya yang menderita. Walaupun mukanya nggak terawat, ya janganlah kita sampai menghina. Coba lihat kehidupannya dia. Dia nyari makan aja udah susah. Benar Pak Sule, nyari makan aja susah, apalagi mau perawatan wajah. Betul nggak Pak Sule? Betul. Jadi wajarlah kalau dibilang nggak cantik. Soalnya kalau orang susah lebih mentingin perut daripada wajah. Winson, pitingannya mantap bro. Itu transportasi darah di leher Eriko Lim itu langsung macet. Kalau lama-lama dipiting kayak gitu otak bisa jadi konslet itu. Pokoknya jos. Tapi menurut Kak ini yang namanya laki-laki, menyelesaikan masalah secara jantan. Pelatih timnas di Piala AFF, Bapak Sintayong, selama pertandingan itu selalu berdiri dan bergerak aktif. Kayaknya ini memang kunci keberhasilan. Tidak hanya dalam sepak bola, tapi juga dalam rumah tangga. Kenapa Kak bilang begitu? Karena ada tetangga Kak, rumah tangganya tidak berhasil alias konslet. Karena selama pertandingan suaminya tidak bisa berdiri. Selain tidak bisa berdiri, suaminya juga tidak aktif bergerak. Ini kok malah jadi ngomong rumah tangga orang. Pokoknya Kak itu berharap timnas Indonesia bisa menjadi juara. Sekarang saatnya Sang Garuda menunjukkan kekuatannya. Kalau ada anak kecil bandel, biasanya kan ditakut-takutin itu. Awas ada pocong, awas ada kuntilanak. Sekarang kok banyak orang yang bilang, awas ada dodot. Kak beneran nanya ini.
Emang dodot itu spesies jenis baru ya? Kok sampai anak kecil aja takut loh? Saking penasarannya, sampai konslet Kak cari di Google, yang keluar itu dodot mengejar harta. Nah, dari situ Kak berpikir, ternyata dodot ini suka sama uang. Berarti kan sejenis tuyul ini. Nih Kak mau ngasih tahu buat ibu-ibu penggemar film Layangan Putus. Kalau kesel sama Aris di film itu, jangan emosi sama suami. Kok habis nonton film Layangan Putus, tiba-tiba suami bisa jadi tersangka? Nih lihat nih, begini dah kelakuan suami kalau nggak ada istri. Waduh, kayaknya ada yang konslet ini. Tapi dari film itu Kak jadi tahu, kalau wanita lain lebih diutamakan, maka perasaan istri yang akan jadi korban. Tahunnya berganti tapi situasi masih kayak gini. Ada yang sampai minjem duit sana sini. Ada yang gitu? Ada Pak Sule. Makanya banyak yang nanya sama Kak, tahun depan bertahan di perantauan atau balik ke kampung halaman. Di Facebook, alay lu masih main Facebook. Ya mending Kak main Facebook daripada Kak mainin perasaan wanita. Kalau kita nggak punya uang, sikap orang-orang jadi konslet. Ngomong apa aja nggak ada yang percaya. Coba kalau udah ada uang, konsletnya hilang. Uang memang nggak bisa bicara, tapi kalau udah ada uang, kayaknya kita bisa lebih dipercaya. Yayangnya Kak lagi konslet nih. Masa dia minta boneka kayak punyanya Pak Ipan Gunawan? Katanya buat dimainin. Kak kan udah kasih burung buat dimainin. Alasannya bonekanya itu kayak asli katanya. Emangnya burungnya Kak nggak kayak asli? Kalau burung yang asli kan ada bulunya. Burungnya Kak juga ada bulunya. Burung yang asli itu ada kepalanya. Burungnya Kak juga ada kepalanya. Baru Kak nggak kasih beli, dia langsung bilang, it's my dream. Sekarang apa-apa nggak dikasih beli, bilangnya, it's my dream. Apa it's my dream? Ada yang nanya sama Kak, Kak gimana caranya biar kita dikejar-kejar tapi nggak menang fisik? Caranya cuma satu, jadi maling. Kalau ketahuan pasti dikejar-kejar. Dan udah pasti itu tidak akan menang fisik. Lihat Tore Halilintar gonta-ganti pacar. Kak jadi ingat waktu Kak masih muda. Benar. Dulu banyak cewek-cewek yang deketin Kak. Walaupun ada beberapa yang agak konslet. Pokoknya rumus Kak dulu tuh udah kayak audisi idol. Koleksi, seleksi, eliminasi. Namanya masa muda kan masa memilih. Contoh Tore, sekarang dia milih Puji. Ya kita sebagai netizen cuma bisa merestui. Ada berita, katanya premium sama Pertalite nanti bakal dihapus. Ini untung kejadiannya di dunia nyata. Coba kalau di sinetron, pasti bakal jadi tambah konslet. Contoh gini ya, misalnya konsumen ngomong sama Pertalite. Oke Pertalite, kamu mau ninggalin aku. Setelah sekian lama kamu buat aku nyaman. Kamu tahu kan, aku ninggalin premium demi kamu loh. Setelah semua kebersamaan kita, kamu mau pergi gitu aja. Dan sekarang aku harus sama Pertama. Bahkan aku sendiri nggak tahu bakal cocok apa nggak sama Pertama. Tapi kalau Kak pribadi ya, apapun kebijakan pemerintah, Kak pasti taat. Asalkan tidak membebani rakyat. Udah dulu konsletnya, sekarang kita ngomong serius ini. Ini temanya sedih loh, kok masih ketawa aja. Sedih ini sedih. Sedih karena diputusin pacar itu belum apa-apa. Sedih yang sesungguhnya itu saat melihat kedua orang tua kita semakin menua tapi kita belum jadi apa-apa. Untuk kalian semua tetap berjuang sampai kedua orang tua mengeluarkan kata bangga. Dulu suka tawuran,
Terus sekarang? Enggak. Tapi menurut Kak, sekalinya ikut tawuran, susah berhentinya. Kalau kalah penasaran, kalau menang ketagihan.